Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, perkenalkan saya Siti Nurhani dari kelas D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai kedudukan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia diantaranya berfungsi untuk mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung dalam KBBI antara lain berarti memuliakan, menghargai, dan menaati ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut, yang menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Pernyataan itu tidak saja merupakan pengakuan berbahasa satu, tetapi merupakan pernyataan bertekad kebahasaan yang menyatakan bahwa kita, bangsa Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia menurut Halim dalam Arifin dan Tasai tahun 1995. Ini berarti bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional yang berkedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dikukuhkan sehari setelah kemerdekaan Republik Indonesia yang dikumandangkan atau seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 36 dalam Undang-Undang Dasar menegaskan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, dan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa dalam penyelenggaraan administrasi negara seperti bahasa dan penyelenggaraan pendidikan dan sebagainya. Pentingnya belajar bahasa Indonesia. Jadi dalam kedudukannya, bahasa Indonesia harus benar-benar dipahami oleh semua kalangan, terutama kaum-kaum muda dan pelajar, agar jiwa patriotisme dan nasionalisme mereka terus terjaga. Hal ini juga berkenan dengan keadaan saat ini yang semakin hari semakin krisis akan jiwa nasionalisme tersebut. Jadi banyaknya kaum pemuda dan kaum pelajar yang lebih mementingkan belajar bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Dalam kenyataannya juga masih banyak kaum muda dan pelajar yang tidak tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar, mulai dari tingkatan pendidikan dasar sampai dengan tingkatan perguruan tinggi. Jadi, sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman, terutama di kalangan kaum muda dan pelajar. Diperlukan upaya bersama untuk memahami, menjaga, dan mengembangkan bahasa Indonesia agar kedudukannya tetap terjaga dengan baik. Maybe that's all from me. Thank you.